Sahabat fotografi, kali ini kita ketemu lagi di segmen Foto Story, di mana biasanya kita kedatangan tamu-tamu yang spesial ya, berbagi soal kegiatan atau kehidupan berfotografinya. Saat ini saya sudah kedatangan seorang sahabat. Beliau adalah seorang in-house photographer, atau bisa dikatakan juga fotografer kantoran. Yeah. Tapi di dalam kegiatannya sebagai in-house photographer, banyak nih sahabat fotografi yang harus tahu juga bahwa beliau ini berkecimpung di perusahaan di mana tempat dia bekerja untuk menggali dan mengembangkan nilai-nilai kreatif buat promosi ataupun kegiatan bisnis dari perusahaannya. Langsung aja ya, kita kenalan ya. Silakan Mas. Halo, selamat pagi, Bung Agum. Gimana kabar nih hari ini? Sepertinya sehat walafiat ya. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah kita selalu dalam perlindungan Tuhan dan diberikan kesehatan. Udah lama nih kita nggak ketemu. Berapa tahun ya? Terakhir kita ketemu tahun berapa ya? Lupa banget. Berapa? 2005 mungkin. Oh, iya. Jadi kita dulu teman ya, teman kantor kan. Oke. Cuman ya kita memilih jalan hidup masing-masing. Iya. Gimana? Sorry, gua mungkin lebih tepatnya apa tadi? Kalau lu bilang di gua apa? In-house photographer. Mungkin in-house kreatif aja kali ya. Oke, boleh. Karena gua nggak ngerjain fotografi aja, tapi gua mengerjain beberapa bentuk-bentuk kreatif lah lainnya itu. Kayak gitu sih. Dan ini tadi udah ngenalin nama ya? Belum Mas? Oh iya, nama gua Indra Wijono. Hai, namaku Indra Wijono. Ya ini kita dulu pernah ada di jadi partner di sebuah perusahaan. Kita dulu ada di divisi kreatif. Saya sama Indra ini juga banyak meramu atau mengkonsep, bahkan mengeksekusi media-media beriklan atau media promosi dalam sebuah perusahaan gitu. Terus yang menarik bahwa pada saat saya kenal dengan beliau ini, beliau juga punya interest di fotografi. Dan dari situ juga sampai sekarang beliau ini tetap berfotografi, terutama untuk melengkapi kebutuhan dari konsep kreatif yang dia kreasikan gitu. Itu awalnya gimana nih, Ndro? Lu dulu belajar bisa tertarik sama fotografi itu kenapa? Ya dulu kuliah desain, salah satu mata kuliahnya kan ada fotografi. Nah tapi zaman dulu itu kan fotografi itu bagi gue pribadi kan masih suatu hal yang mahal kan. Karena secara dua anak zaman analog ya? Ya zaman analog, terus ya anak kos-kosan lah dengan uang saku terbatas kayak gitu kan. Jadi dulu kalau kita ngerjain fotografi tuh ya sekedar ngerjain aja udah, yang penting kelar, nggak usah mikirin hunting atau explore udah gitu. Yang penting kumpulin tugas. Ya jadi nggak begitu, bisa dibilang tidak begitu mendalami karena faktor itu gitu. Tapi suka gitu. Ya pada dasarnya emang suka fotografi, karena menurut saya tuh fotografi itu yang seni yang istilahnya kita bisa menangkap momen lewat cahaya yang kita olah istilah dari si kamera tersebut gitu loh. Itu momen ya menarik sih sebenarnya. Cuman ya akhirnya sempet lama nggak ini ya, sibuk bekerja masing-masing. Nah kemudian suatu saat saya ada kebetulan satu berkantor dengan Mas Agung ini. Di situ ya seiring waktu juga kebetulan Mas Agungnya kan demen motret juga ya waktu itu kan. Iya. Ya jadi ada rasa bangkit lagi untuk, gua ada temen nih bisa belajar lagi gitu kan. Ibaratnya kan ada teman yang satu frekuensi, teman memang waktu itu kan gue masih bilang buta banget lah karena nggak dalemin banget gitu kan. Akhirnya ya di situ interest saya bangkit lagi,
Mas Agung juga bantu saya untuk istilah tekniknya, bagaimana memotret yang baik dan benar kayak gitu-gitu. Ya disitulah akhirnya saya mulai kembali memperdalam fotografi gitu. Ya, salah satunya dengan kemudian saya bersekolah lagi, ngambil kursus di Mas Darwis dulu gitu. Oh, di Darwis Triadi School of Photography. Untuk memperdalam ini Mas Darwis gitu. Ada muridnya nih, banyak banget murid Darwis. Mas Darwis nih pada kesini. Banyak ilmu yang bisa diambil di Mas Darwis gitu. Ya gitu. Ya kurang lebih itu basic backgroundnya ya. Terus menggeluti apa? Menggeluti ini ya. Pokoknya udah belajar di mana? Di DTSOP ya kan, udah belajar di situ, baru semakin lebih ketemu lagi mungkin menemukan pencerahan dari situ gitu kan, untuk bisa mendorong lagi untuk berfotografi lebih maju lagi gitu kan. Namun ya maksudnya ya saya rasa sih di Mas Darwis ilmu ya tidak hanya terbatas di Mas Darwis menurut saya. Jadi saya juga banyak ketemu teman-teman lainnya ya, komunitas lain gitu, maksudnya di situ di lapangan pun juga kita belajar sebenarnya kan. Akhirnya ya bertambah istilah tambah teman ya, tambah skill, bisa dibilang gitu, ketemu lingkungan baru juga kita bisa mempelajari hal yang baru, termasuk fotografi seperti itu sih. Termasuk mungkin belajar tentang ini kali ya, bukan cuma skill tapi tentang mental, bisa orang bekerja kreatif gitu atau fotografer gitu seperti ya. Itu contoh-contoh. Itu yang lebih penting sebenarnya. Benar. Itu ilmu tuh. Ilmu tuh. Terus gini nih Mas Indra nih, bisa ya gue tahu itu loh, ngelihat karya-karya lu itu kan, foto-foto lu itu memang kelasnya udah komersial kelas gitu. Bye. Biasa advertising kelas gitu loh. Ini menariknya gini loh. Gue kan dulu sekantor sama lu gitu kan. Jadi pada saat kita ngerjain ya katakanlah media untuk iklan, media untuk ya kita waktu itu kan banyak bermain di below the line gitu kan. Ya kan? Kita untuk brosur, untuk poster atau iklan di koran atau majalah segala macam. Itu kan kita sama-sama bikin konsep. Kita bikin konsep ya kadang lebih ke kita saling ya namanya dulu saling ngisi ya. Kalau misalnya di satu sisi gue yang jadi art directornya atau creative directornya, lo mengisi yang lain, termasuk juga sama motret gitu. Tapi ini yang buat gue ya bukannya nggak nyangka, gue tahu skill lo gitu loh. Terus ini dari karya lu semakin kesini itu lebih semakin advertising banget gitu loh. Maksudnya ya? itu gimana prosesinya, itu kurang lebihnya pasti sama gitu kan. Tapi yang mau gue tahu ini, lu ada tim khusus atau lu sendiri atau directionnya dari lu tuh kayak gimana gitu? Kalau selama ini sih tim khusus sendiri tidak ada. Tapi biasanya melibatkan vendor, maksudnya melibatkan vendor tuh kayak misalnya saya di kantor tuh nggak disiapkan fotografi itu nggak dipersiapkan. Nggak ada studio lah. Jadi kita sewa studio atau sewa lighting kayak gitu, termasuk kameranya pun. Nah dari situ tapi ya ini yang menarik adalah kita bisa menentukan sendiri nih tim yang mana gitu. Karena kan sebenarnya kalau di fotografi ya menurut gue nih Gung, lu tim ketika kita motret nih untuk membuat hasil fotografi kan harus punya tim yang sefrekuensi ya, maksudnya lo ngerti gue maunya gimana, lo ngerti maunya konsep gue kayak gimana. Nah itu tuh, ini dia beberapa vendor pernah dilalui bersama, cuman akhirnya gue udah punya nih timnya yang biasa untuk support kegiatan fotografi gue kayak gitu. Jadi jatuhnya tetap vendor, tapi dia udah bisa ngerti gue maunya gimana, gaya foto gue kayaknya gimana, dia udah ngerti sih. Nah itu yang dibutuhkan sih setiap menurut gue kerjasama tim ya, karena menurut gue fotografi kalau gue pribadi gue butuh tim, gue bukan yang cowboy sendirian gitu, gue butuh tim. Karena gue juga males juga nih gotong-gotong lampu, gue males gitu, gue mendingan gue maunya gini kalau gue maunya lighting dari sini kayak gitu. Nah itu
ya seperti itu yang kalau gue gitu. Bukannya gue nyuruh-nyuruh, cuman karena dia yang tahu gitu ya. Tetap koordinasi lah, koordinator itu kan. Dia lebih tahu barangnya kan. Kadang-kadang kan kita nentuin titik sendiri kan. Belum tentu dia lightingnya sama apa yang ini, jadi dia tetap gitu. Ya seperti itu. Karena itu ya tadi, karena alat bukan punya gue, jadi gue nggak kurang paham nih maksudnya karakter si lighting itu pasti. Jadi itulah gue butuhin tim untuk mendukung kegiatan fotografi gue gitu. Ya berarti porsi memotret lu tuh berapa persen kalau dibilang dibandingkan dengan media atau iklan yang sudah dirilis dari tempat lu sekarang ini, itu yang lu kerjain, lu memotret gitu. Itu berapa persen? Maksudnya apanya nih? Banyak ya porsinya? Oh banyak. Jadi selama proses kerjaan di fotografi kan istilahnya dari konsep, dari propose kan, gue harus propose dulu ke bos gue. Bos, gue maunya pakai gini nih, gimana? Pasti kayak enggak gitu kan. Itu dari gue. Terus kemudian selanjutnya udah oke, di approve, langsung carilah kontak vendor, gue maunya gini. Sisanya nanti dia menyediakan properti yang sesuai keinginan gue. Udah jadi selesai, gue motret semua gitu. Gue tetap mengerjakan potret itu sendiri sampai supervisi. Ya tetap meskipun dia setting lighting seperti yang gue mau, tetap gue kalau emang nggak cocok ya gue koordinasi sendiri. Gue maunya begini nih kayaknya. Jadi misalnya gini, gue kadang dia punya menerjemahkan konsep lighting gue kayak gini. Ternyata pas di lapangan enggak kayak gini maksud gue nih kan gitu kan. Jadi tetap gue ada arahan seperti itu. Nggak tidak yang menyerahkan semuanya. Jadi ya tetap di under supervisi gue gitu kan. Juga kan konseptor. Jadi apapun sampai soal eksekusi ya kita harus bisa nerjemahin memang maunya kayak gimana, karena runutan hasilnya lu udah tergambar gitu kan, lu udah punya gambar besarnya nih bakal seperti apa gitu kan. Itu keren tuh. Awalnya gimana lu kan gini ya, apa lu pada saat ini hubungannya kayak memasuki dunia kerja ya, lu masukin portfolio lu itu sebagai desainer dengan bisa punya kelebihan fotografi, atau lu sebagai apa gitu, apa lu langsung pengen jadi gua mau jadi bosnya kreatif gitu? Jadi ya ada motivasi sendiri ketika gua memperdalam kembali fotografi. Pertama ya gua mau scale up my skill kan, nggak cuman desain ya, desain bisa dibilang kita udah di tahap udah paham lah, udah mungkin udah. Ya tadi di awal udah dibilang belum ya, nih Mas Indra ini adalah apa ya, dulu backgroundnya dari sekolah graphic designer ya. Iya. DKV ya, desain komunikasi visual. Lanjut Mas. Jadi maksudnya dulu emang backgroundnya desain gitu kan. Tapi kan kalau kita ngedesain tok kan kayaknya ya gitu-gitu aja, kayak nggak ada hidup ya. Maksudnya hidupnya desain tuh. Kebutuhan ya tadi gue bilang, gue ketemu lu membangkitkan gue semangat untuk belajar lagi fotografi kan. Gairah berfotografi iya, kan? Ada gairah tersendiri saudara-saudara. Jadi akhirnya gue tapi juga dari proses itu gue bersadar, ternyata dengan menambah skill tambahan ini berpengaruh pertama ke ya pasti portfolio. Kedua adalah ketika lo apply tempat baru kan, ini ada nilai plus. Ada nilai plus ya. Karena kita tidak hanya dikenal sebagai desainer, tapi kita punya skill tambahan lagi gitu. Karena dan ini skill yang menurut gue jarang sangat zaman itu ya, gue nggak tahu sekarang ya. Zaman itu tuh orang mempelajari fotografi tuh jarang. Orang lebih cenderung ya udah dalam fotografi desain dulu kan kayak jadi bidang terpisah gitu. Padahal sebenarnya saling support satu sama lain. Ya benar. Akhirnya gue bikin lah itu jadi nilai tambah sendiri untuk gue, untuk istilah untuk menunjang pekerjaan, menunjang karir, yang pasti ya menunjang penghasilan. Itu yang utama. Oh enggak ya. Nah selama perjalanan gue belajar fotografi pun juga kan kadang nggak yang ngerjain lah proyek-proyek janur kuning kayak gitu-gitu, gue juga dulu
bantu juga bos gue dulu yang sebelumnya, dia juga ngerjain wedding. Nah situ juga gue belajar banyak dari bos gue. Dia biasa ngerjain wedding, dulu kan gue nggak pernah tuh ngerjain wedding. Gue belajar tentang wedding yang modern sekarang kayak gitu. Tapi kesini gue udah nggak kuat nih umur gue. Bangun pagi, bangun pagi gue harus. Lu tahu kalau misalnya Chinese wedding kan ada salon dulu, ada tepai, ada apa bla bla bla, itu kan prosesnya lebih panjang daripada ini kan. Itu gue udah nggak kuat tuh. Akhirnya gue istilahnya mundur pelan-pelan untuk tidak menggeluti wedding fotografi lagi. Akhirnya gue coba untuk memperdalam yang lain, kayak misalnya gue memperdalam tentang fotografi produk. Kemudian ya selain foto produk, gue juga memperdalami food fotografi kayak gitu-gitu. Terus kemudian ya kesini-sini akhirnya gue punya kesempatan untuk motret untuk katalog, misalnya untuk fashion, untuk kebutuhan katalog kayak gitu-gitu. Jadi memang ada prosesnya sih, maksudnya nggak langsung ujuk-ujuk gue bisa motret ini, bisa motret itu. Memang ada tahapan. Ibaratnya ketemu orang satu, gue belajar ini, ketemu orang yang ini, gue belajar ini gitu. Termasuk lighting, gue juga belajar sendiri sama ada teman dulu di perusahaan yang sebelumnya, dia memang fotografer ya keren-keren sih, gue akuin. Dan gue banyak belajar lightingnya, justru bukan belajar motretnya, tapi pengetahuan dia tentang lighting tuh keren banget sih. Jadi itu yang gue pelajari di situ gitu. Seperti itulah kurang lebih. Nah, terus pada saat lu bisa membuat menawarkan konsep ke perusahaan gitu kan biasanya kalau ya lu tahu sendiri kalau in-house kreatif itu, in-house kreatif department itu kadang ditawarkan, kalau kita ngasih yang konsep yang terlalu kayaknya tinggi gitu kan, kayaknya mereka kan nggak bisa terima gitu. Nggak bisa terima itu mungkin karena yang nawarin kan juga dari dalam gitu kan. Terus kayaknya di debatnya kayak enak terus pupus gitu. Sementara kan kalau dari luar itu misalnya katakanlah dari agensi atau agensi advertising yang lain itu menawarkan ke perusahaan itu kayaknya lewat-lewat aja, mulus-mulus aja gitu loh. Padahal juga sebenarnya apa yang ditawarkan sama mereka itu kurang lebih seperti yang sempat kita pernah tawarkan seperti itu. Tapi kalau gue lihat ya dari kegiatan lo berkonsep tentang komunikasi visual ini, karya-karya lu tuh oke gitu. Gue ngeliatnya ya udah sekelas, istilahnya apa ya, advertising kelas lah gitu. Bisa, maksudnya gimana? Gue nggak nyangka loh, ternyata udah dianggap seperti itu. Iya. Gue apresiatif banget sama karya-karya lo. Ntar kita makan di mana ya? Gue traktir men. Maksud gue gitu loh, bro. Lo gitunya gimana ya? Lu kan ngerasain gitu ya. Kalau kita dulu berdua ya, untungnya kita konsep yang kita kasihin selalu mulus-mulus aja gitu kan. Karena mungkin dulu lu dan gue ini dan beberapa anggota tim yang lainnya itu sangat benar-benar mensupport bahwa ngevote gitu. Ini emang keren, daripada bikin harus di luar biayanya berapa udah pakai aja gitu. Nah, lu mengulang tradisi seperti itu lagi atau kayak gimana? Gini, di beda-beda perusahaan sih. Kayak misalnya, gue nggak boleh nyebut perusahaan, nggak usah lah ya. Nggak usah lah. Pokoknya ada perusahaan yang satu memang fokus ke kreatif develop sendiri gitu. Jadi tidak pernah menyerahkan ke pihak lain di situ. Jadi memang bahkan dari proses propose konsep kayak gimana itu semua dari kita tentuin gitu. Jadi bisa dibilang bahkan ya tingkat kerumitannya sebenarnya kecil, karena bisa dibilang udah kayak patternnya udah ada tuh, patternnya udah tinggal ngikutin doang intinya. Jadi sebenarnya itu ada masa itu nggak ada tantangannya, nggak begitu ini, cuman tinggal bikin kita olah-olah aja ke proses kreatif. Kemudian ada yang memang istilahnya di perusahaan satu lagi juga sama gitu kurang lebih. Tapi karena gue ngelihatnya adalah
faktornya adalah faktor memang mungkin perusahaan itu tidak lebih memahami tentang proses kayak fotografi dan lain-lain. Jadi ya udah terserah lu begini ya pasti serahin aja ya. Gitu, percaya aja gitu. Nah, untuk yang saat ini lebih menantang karena gue boleh dikasih kesempatan untuk explore lebih. Cuman memang ada beberapa yang kadang ide gue terlalu berlebihan mungkin ya. Ya ini juga di reject juga. Cuman akhirnya kesini gue berpikir ya udah kita ikutin aja patternnya yang biasa sesuai dengan ini. Kurang lebih gue bisa baca seleranya bagaimana, ya itu yang gue lakuin. Selebihnya adalah gue memaksimalkan. Misalnya kan kadang kita punya konsep apa mental cuman gara-gara tidak sesuai dengan entah selera, entah keinginan gitu. Nah, sisanya kita coba ikuti, kita coba terjemahin sesuai keinginan dan dimaksimalin di akhirnya seperti itu. Jadi tetap kita beri coba yang terbaik dengan meskipun di luar dari apa yang kita mau gitu istilahnya kayak gitu. Ya itulah tantangan dari in-house ya, maksudnya kerja dari in-house. Memang kalau kita ngeliat misalnya dari luar gitu, kalau propose apapun bentuknya itu kan kayak keren-keren dan kayaknya istilahnya oke-oke aja gitu. Padahal sebenarnya nggak beda jauh juga sih. Maksudnya proses kerjanya sama-sama juga. Entah kenapa lah nggak ngerti. Cuman di situ ya memang ada perbedaan sih menurut gua. Tinggal kita gimana nempatinnya supaya masih istilah bisa memberikan yang terbaik dari apa yang udah kita lakukan kayak gitu kan. Nggak cuman sekedar motret lempar enggak, tetap kita baik ya, kita bikin standar kayak lu motret lu dibayar profesional sebagai fotografer profesional gitu kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Ini yang perlu jadi catatan atau perlu kita garis bawahin, ini menjadi in-house creator atau menjadi in-house fotografer atau apapun lah istilahnya kayak gitu tuh memang penting buat istilah sederhana tadi membaca selera bos gitu. Atau mengikuti taste dari owner atau bos di sebuah perusahaan gitu, bukan karena kita nggak bisa ngasih yang maksimal, tapi justru dengan kita bisa membaca taste dari owner gitu, itu tandanya kita sudah menjadi bagian dari perusahaan. Kita udah involve ke soal culture dari perusahaan gitu. Karena namanya pengusaha gitu, namanya bos itu dia pasti sudah banyak belajar gitu tentang berpromosi yang baik, visual yang baik segala macam. Dan itu akan lebih baik lagi dan akan lebih cepat lagi dan bisa akan lebih bagus lagi pekerjaan kita itu kalau memang seleranya atau tesnya itu bisa ditangkap sama kita, terus kita bisa translasikan. Ya, gue juga ngerasain juga kayak gitu, dan itu tuh berlaku kok kalau misalnya kita lagi ngerjain untuk di luar pun, kayak misalnya kayak gue gitu kan, gue untuk ke mana misalnya gue associate sama agency untuk megang sebuah perusahaan kayak gitu juga, makanya gue cari referensinya dulu. Gue cari referensinya dulu sebelumnya kayak gimana, next mau temanya seperti apa. Dari situ baru kita bikin kayak gitu, propose storyboard atau segala macam, ya udah jalan kayak gitu. Tapi enaknya kalau di in-house itu kita masukin konsep itu ya pasti kalau udah sekali dipercaya bisa ngebaca tes, itu kita banyak bermain eksperimen di situ tuh. Benar sih. Karena kan perusahaan sudah anggarkan. Kita udah bocorkan konsep seperti apa. Oh ini buat next nih, buat next nih. Ya memang ya dengan hal itu jadi memang untuk urusan-urusan yang bersifat fotografi jadi semuanya harus lewat saya kayak gitu Bung ya. Jadi tapi ya tergantung juga sih, nggak semuanya maksudnya untuk saat ini untuk nggak semuanya berhubungan fotografi. Karena kayak misalnya event, untuk kebutuhan event, gue udah nggak ikut-ikutan deh, udah biarlah mereka ini, biarkanlah gitu. Jadi gue lebih milih yang fokus yang lebih dalam aja gitu, fotografi yang
lebih art mungkin itu mungkin kayak gitu. Lebih art, lebih imaging. Bukannya itu gitu. Ini ya, maksudnya bukannya mengecilkan yang fotografi yang itu, cuman kesini-sini gue memilihnya untuk yang lebih art, lebih kayak sesuai dengan passion gue. Motretnya kayak gini loh, potret gitu. Motret berfotografinya udah nyampe nih, udah masuk ke hal-hal yang spiritual. Gitu ya. Ya enggak lo udah punya rasa yang terlalu jauh lah sama fotografi kalau gue bisa bilang seperti itu. Nah ini terus gini nih, lo sebagai kreator, art director atau desainer atau kreatif konseptor lah, kenapa memilih dalam komunikasi visual itu dengan foto? Kenapa lo nggak misalnya dengan vektor, dengan kenapa menjadikan fotografi atau foto itu menjadi elemen dari desain lo? Padahal kan ada unsur yang lain gitu, maksudnya ada ya bisa ilustrasi bahasa umum ya, maksudnya bisa gambar, bisa lukisan, atau bisa yang lagi tren sekarang juga vektor itu kan juga banyak dipakai. Kenapa lo? Ya, kalau fotografi kan kayaknya lebih, nggak tahu ya, menurut gue lebih deep gitu maksudnya. Kalau lo ada art lebih, ya susah juga sih. Kadang vektor juga bisa dibilang bahasa komunikasi yang baik. Cuman kita lihat-lihat dulu sih, kayak gue ngeliat kebutuhannya nih. Ini cocok nggak sih yang pakai sentuhan fotografi? Apa nih cocoknya pakai vektor atau desain apa bentuk-bentuk visual aja gitu kan? Kayak perlu dilihat. Cuman memang kalau gue pribadi untuk yang sifatnya kebutuhan promosi yang lebih lebih khusus gitu, kalau gue bilang, gue lebih memilih penggunaan pakai foto untuk sebagai bahasa visual, bahasa komunikasi visualnya gitu, karena terlihat lebih hidup sih menurut gue ya, dibandingkan dengan vektor. Mungkin gue akan pakai sebagai kayak penjelasan infografis kayak gitu aja sih. Infografisnya lebih ke kayak gitu. Tapi main illustration itu, ilustrasi utamanya tetap lo lebih prefer untuk menggunakan foto. Untuk foto ya, karena memang itu menyangkut yang tadi kesannya lebih mendalam. Ya, gitu. Mungkin juga pesannya lebih cepat menyentuh atau berkesan gitu ya. Dengan lu capture foto kan, misalnya lu bisa menangkap dari intisari, misalnya lu bikin katalog lah, katalog apa atau buklet apa. Lu kan di cover kan lu kelihatan tuh. Satu foto itu di cover akan bisa menggambarkan isi dalam si katalog atau buklet yang lo bikin kan, ibaratnya gitu. Ya, gerbang dari sebuah produk lain yang disajikan itu di gerbangnya itu di sampul itu jangan menyajikan foto itu. Jadi kita udah bisa nebak-nebak tuh. Jadi penasaran dalamnya kayak gimana sih? Kurang lebih kayak gitu. Oke. Ini sekarang lagi apa nih? Ini nanti gue minta minta karya-karya lu untuk display di video ini. Jauh banget sama lu gitu loh. Enggak lah. Kita ini kan sama-sama kreator ya, gue seneng bisa ketemu lagi. Ini kan tadi sempat kita tadi ngobrol-ngobrol juga kan, tadi sharing-sharing itu menarik ya. Banyak banget apa yang lu sharing tadi ya. Gue ngelihat kalau kayak gitu ya, perjalanan berkarya lu itu pantes jadinya kayak begini karena dari cerita lu itu ya, lu nongkrong di sini, lu belajar dari ini, baik yang belajar secara seperti tadi kayak kursus di sekolahannya Mas Darwis gitu, terus lu menongkrong sama fotografer, nyobain studio ini, lu belajar dari fotografer yang ini juga gitu. Ya pantesan gua ngeliat pantas saja pekerjaan lo semakin matang, semakin keren. Iya. Alhamdulillahnya adalah ketika gue bertempat di kantor yang baru, gue kebetulan ketemunya sama kantor yang mempekerjakan in-house photographer atau minimal orang yang memahami fotografi juga. Jadi di situ maksudnya berkembangnya di situ, karena kan ya ilmu itu kan mahal kan ya, nggak bisa lo kayak misalnya gue belajar di Mas Darwis itu memang ada ininya kan, maksudnya ada ilmunya, tapi yang susah kita dapat tuh kayak relationship-nya dengan belajar kan beda-beda antara Mas Darwis dengan orang ini dengan orang itu, fotografer ini punya taste masing-masing. Nah dari situ kan kita ibaratnya gue serap tuh semua tuh ilmu.
gitu kan, gue serap ilmu lo, gue serap ilmu Mas Darwis, gue serap ilmu tempat kenalan gue baru, gue serap semua itu gue serap. Akhirnya ya sampai gue akhirnya menemukan pattern gue sendiri. Nih gue sukanya ternyata begini nih. Gitu. Gue style gue begini gitu kayak gitu sih. Gue sukanya gaya-gaya foto yang kayak begini. Termasuk, nah gue kemarin gue sekarang lagi mulai ini lagi kembali lagi ke black and white gue ceritanya. Gue dulu motret, namanya duluan kamera digital ya. Motret berwarna aja gitu. Nanti kalau lo mau bikin black white ya tinggal lo ganti Photoshop. Gitu. Tapi sekarang kesini gue mulai, gue pengen motret black white aja, black and white ya. Jadi nggak tahu ya kecuali di luar yang pekerjaan yang ini ya, kan emang harus foto berwarna ibaratnya. Emang kalau yang lebih art tuh gue sekarang lagi mencoba memperbanyak foto-foto black and white. Ternyata gue ternyata ada nilai idealis sendiri ya, nilai sendiri ketika lu dari sekian banyak warna lu bisa menyuguhkan cuma cukup dengan warna black and white gitu. Apalagi kalau lu bisa bikin komposisi yang menarik, komposisi yang pas gitu kan, dan mungkin momennya juga bagus, itu ternyata bisa, menurut gua bisa jadi hal yang sangat ya bikin rasa idealis gue tuh bangkit gitu kan. Karena selama ini kan gue motret berwarna gitu. Akhirnya dengan ya gue akhirnya kesini mencoba untuk kembali idealisnya tapi lewat black and white kayak gitu. Ya kalau kita dengar ceritanya nih Mas Indra ini, gue biasa panggil Indro. Si Indro ini ya emang luar biasa sibuk gitu loh. Dulu pun ya kita juga ini karena gue relate sama itu kali ya, dulu lo pernah jadi bagian dari, kita pernah setim gitu. Terus sekarang yang ngeliat lo yang sibuk-sibuk itu gue nilainya ya udah biasa aja, emang lo orang yang kayak begitu. Iya. Nah sekarang ini lagi sibuk apa lo? Saat ini ya kebetulan kan kita ada program-program ya. Yang terakhir ini kan kemarin kita bikin campaign tentang olahraga duathlon. Jadi kebetulan gue bekerja di perusahaan nutrisi yang istilahnya yang sangat concern tentang gaya hidup sehat aktif. Nah, jadi kita beberapa materi marketing atau komunikasi kita berusaha untuk menggalakkan gaya hidup sehat. Salah satunya kita bikin event-event kayak event-event olahraga baik dari duathlon maupun Bali Triathlon seperti di Jakarta. Kalau yang duathlon di sini, tapi virtual ya selama ini kan, karena kan kita udah 2 tahun ini virtual. Saya nggak tahu nih, ntar mau nextnya mau dibikin virtual atau tidak. Untuk saat ini sih virtual. Tapi kalau yang sebelumnya kayak Bali Triathlon itu offline, jadi semua waktu itu di Bali. Selain itu juga kita ada event-event lari atau event-event. Jadi intinya kita tidak hanya mencoba menggaungkan istilah gaya hidup sehat dengan minum yang bernutrisi, tapi juga untuk mengajak ayo, itu nggak hidup lo juga nggak sehat-sehat juga kalau nggak gerak gitu intinya kan. Makanya itu yang kita coba mengajak hidup sehat lah intinya kurang lebih. Dan ini juga kita kerjasama sama pemerintah di misalnya kayak maksudnya untuk beberapa event tuh kita kerjasama dengan pemerintah juga untuk kegiatan ini gitu. Itu kemudian apa lagi? Paling itu sih saat ini. Keren kan, maksudnya ini cerita yang ya inspirasi buat kita semua gitu loh. Jadi ya kebetulan sih memang dunianya desain grafis itu memang dekat sama fotografi. Gitu kan. Jadi saling menghidupi antara graphic design atau bisa dikatakan kreator iklan atau kreator media promosi dengan kegiatan berfotografi gitu. Keren, gue akuin keren. Maksudnya lo tetap sibuk-sibuk dengan program, lo tetap bervisual, lo tetap berkreasi dengan komunikasi visual, desain grafis dan fotografi gitu. Itu semua sesuatu yang bisa lo optimalkan dari apa yang udah lo gali gitu. Nah ini kan
sebelum closing gue pengen ini mungkin lu bisa kasih tips ini buat ya anak-anak yang generasi sekarang gitu loh. Dia mungkin punya kegalauan gitu loh. Sekolahnya misalnya apa ya, karena lu kebetulan desain grafis sama fotografi berhubungan. Terus yang arsitek juga misalnya sama fotografi berhubungan. Tapi kan pada saat mungkin mau memasuki dunia kerja gitu loh, mereka menemukan kegalauan atau kayak gimana gitu. Itu menurut lu gimana, pandangan lu gimana, mungkin bisa dikasih apa tipsnya gitu. Mungkin sedikit tips aja paling ya. Ya maksudnya ini disesuaikan dengan apa yang sudah gue jalankan saat ini kan. Jadi nggak tahu ini mungkin umum atau enggak, tapi ya ini versi gue gini. Jadi gini, alangkah baiknya ketika kita sudah terjun di satu bidang, nggak cuman bidang-bidang itu aja maksudnya kita pelajari. Kita kalau masih punya kesempatan untuk bisa mengembangkan diri, ya kembangkan diri. Kita tambah skill baru, ya tambah skill baru gitu. Jangan di situ aja. Apalagi kalau emang udah skill lo yang satu itu udah ada di titik top, ya udah jangan lo berpuas. Lo sebisa mungkin ya lo tambah lagi skillnya. Dengan tambah skill tuh ada value tersendiri di lo. Orang akan melihat lo sebagai orang yang misalnya Agung yang bisa ini, Agung yang bisa itu juga gitu. Nggak cuman Agung keren di ini, tapi ternyata di situ di bidang lain biasa aja. Value nah, itu maka kita harus punya value tersendiri. Harus kita nambahin lah, kita harus sadar diri bahwa di luar sana tuh mungkin orang-orang yang juga punya skill lain juga banyak gitu. Tapi kalau kita nggak mengembangkan diri ya sama aja menurutku jadi orang biasa aja, cuma pekerja kreatif biasa lah gitu. Yang mungkin semua orang akan bisa melakukannya. Tapi ketika lo punya value, skill tambahan, dan lo bener-bener istilahnya serius dan anggaplah expert juga di situ, itu keren menurut gua. Itu keren banget. Satu hal lagi yang perlu ditambah adalah personal branding, bro. Jadi kan ketika kita harus ngembangin personal branding, jangan sampai kita sendiri branding kita, maksudnya kita dikenal sebagai orang yang kerja buat nge-branding gitu. Maksudnya branding kita dianggap, kita harus bikin konsep, wah gue tuh keren tuh, gue tuh bermanfaat misalnya untuk perusahaan ini, gue tuh bermanfaat untuk orang lain juga, gue tuh kayak gitu. Kadang-kadang kalau kita di dunia kreatif ya kan, orang-orang kadang-kadang idealis ya, sok-sok idealis gitu. Apalagi yang mungkin orang sebelumnya maaf bekas orang agensi terus pindah jadi in-house kan, kadang-kadang masih ke bawah tuh hawa-hawa idealisnya gitu. Kalau menurut gue di corporate lo nggak kena di sini. Lo jangan sampai jadi orang idealis di sini. Lo harus jadi orang yang solution maker ketika lo menjadi bagian dari corporate, istilah kan kita di sisi klien ya. Kalau saat ini kan ibaratnya kita di sisi klien, ya kita coba terjemahkan kemauan klien corporate di tempat kita bekerja. Ya sisanya kita kembangkan dengan skill kita, dengan konsep yang ingin kita bangun. Seperti itulah kurang lebih. Ya, gue setuju. Maksudnya ya memang ya kreator yang baik itu kan kembali lagi tadi bisa menyerap aspirasi klien yang bagaimana mereka mau, dan lebih kerennya lagi ya kalau lu bisa ngebaca tes dari klien lu itu, karena kembali lagi ke culture. Kita ini kan penerjemah visual. Benar. Jadi ya buat yang mau masuk ke dunia kerja gitu, misalnya udah cinta sama fotografi juga ya lakuin aja itu. Bisa jadi value ya kan, menambah nilai. Gue inget loh, gue inget ya mas, pernah kok gue sampai pengen belajar fotografi. Itu gue mau lu belajar supaya belajar, misalnya gue wedding ya, gue pengen belajar banget, gue pengen banget terjun ke wedding gitu. Gue bela-belain, udah bos, gue nggak usah dibayar bos, gue penting gue belajar dari lu dan gue punya portfolio gitu. Jadi situ sih, gue sampai kayak gitu, udah nggak usah dibayar, sampai pernah nggak dibayar. Akhirnya gue ada istilahnya dipercaya ya, akhirnya gue dapat bayaran di situ. Dan portfolio gue tuh lumayan jadi jualan gue juga akhirnya kan, gitu kan. Ya kayak gitulah, maksudnya kita jangan melihat sesuatu dari ada duitnya nggak nih, ada enggak. Kalau emang lo niatnya mau ngembangin diri ya lo buang itu dulu gitu. Nah, ini sama yang gue lakukan juga dulu gitu. Ya itu kan? Iya. Kita sepaham lah. Iya. Karena memang kita pun
ya nggak bisa lah soal jago langsung bilang gue bisa ini, gue bisa ini, buktiin dulu gitu kan. Setelah buktinya itu maksudnya ada yang lebih senior, ada yang lebih pengalaman, gue udah layak belum sih ini punya apa karya seperti ini, bisa nggak sih karya gue ini harga apa bukan harga maksudnya jasa gue untuk memotret sebuah misalnya kayak tadi katakanlah wedding sudah bisa dihargai belum sih jasa gue jadi yang memang keinginan untuk belajar untuk itu kan kayak lu langsung kayak magang langsung di tempat gitu kan padahal gue yakin ya temen lu udah tahu lu bisa motret gitu tapi karena mungkin dari lu nya enggak lah gue bukan orang wedding tapi emang gue mau into ke wedding nih gitu loh dan gue mau gue capturein nih ini momennya mau gue bukuin semua nih untuk jadi sebuah karya foto yang emang nanti kebutuhan gue untuk portfolio gue sendiri benar jadi ya itu gue maksud gue proses ya proses dan ada istilahnya gini apa istilahnya jadi ketika sebaiknya ya maksudnya ketika kita ingin mencoba menyerap ilmu baru kita coba posisikan kita tuh bodoh sebodoh-bodohnya gitu biar orang yang mau mengajari kita tuh maksimal gitu gue ya udah gue nggak ngerti gue coba ajarin gue selalu ngomong gitu akhirnya dari situ kan kita juga sisanya tinggal lu kembangin ini begini begitu kembali lagi nanti endingnya tetap lu yang merumuskan lu maunya nanti kayak gimana fotonya lu mau gimana nanti desainnya ibaratnya gitu kan gue juga kan belajar desain juga dari lu juga kan beberapa kan sempat kita belajarin begini jadi ya kesini sih semua orang harus berkembang tapi ya itu kembali ketika lo punya niatan untuk mempelajari sesuatu ya ibaratnya lo harus menyiapkan diri lo untuk menampung semua ilmu itulah gitu kayak gitu jangan merasa gue udah bisa ini masa apa bedanya sih dengan ini jangan gitu juga sih kayak gitu kurang lebih ya namanya ilmu itu dicari diserap dikumpulin nanti kita kembangin baru bener-bener bisa jadi manfaat buat diri kita sendiri dan buat orang lain ini kalau mau diterusin bisa panjang nih obrolannya nextnya kita bisa ada kopi sama nasi uduk bro kurang nasi uduk nih next boleh lah ntar kita ngomongin yang lebih lebih dalam lagi kalau memang lo bisa punya waktu lagi kesini gue seneng banget lo bisa datang ke sini ya semoga gue doain lo secara karir ya secara pekerjaan kehidupan lo selalu bahagia amin dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa amin thank you lo doanya gue kesini sebenarnya Iliannya silaturahmi lah udah lama kita nggak ketemu ya kebetulan gue dulu telepon gue untuk ngisi podcast waduh ya bisa dengan ini kan mungkin jalannya kita silaturahmi kembali kan mudah-mudahan ada hal yang lebih baik ya insyaallah bisa kita rasakan sama-sama siap ya calling lah kalau lo butuh berjalan gitu butuh pasti, tukang panggul pasti lo orang pertama yang gue hubungin tenang aja iya sahabat fotografi demikian obrolan saya dengan sahabat saya Mas Indra ini seorang kreator dari bisa dikatakan media iklan ya atau media promosi di mana beliau ini juga banyak menjadikan fotografi itu sebagai jagoannya dalam konten kreatif yang beliau bikin ini. Ini saya hari ini banyak disegarkan lagi, banyak belajar lagi dari beliau gitu. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi buat kita semua. Tetap semangat berfotografi, selalu mencintai fotografi. Salam fotografi. Thank you, bro.